merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Adapun syarat kelompok sosial menurut Narwoko yaitu setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial, terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang bergabung dalam kelompok, bersistem dan berproses, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Adapun ciri-ciri kelompok sosial yaitu adanya dorongan yang sama antara individu yang satu dengan lainnya, adanya pergerakan yang dinamik, berlangsungnya suatu kepentingan, adanya akibat dari interaksi yang berlainan, adanya pembentukan struktur atau organisasi, adanya norma yang mengatur tingkah laku. Faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, faktor pembentuk, terdiri atas kedekatan dan kesamaan. Yang kedua, faktor pendorong, yaitu adanya dorongan untuk mempertahankan hidup, adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Macam-macam kelompok sosial. Macam-macam kelompok sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya, sedangkan out-group merupakan lawan dari in-group, ditandai dengan sikap ketidakpedulian dan kebencian. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan suatu kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain sebagai pribadi secara akrab. Sedangkan kelompok sekunder, kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Yang ketiga, paguyuban dan petambayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat kekal. Sedangkan patambayan merupakan suatu masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual. Yang keempat, membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Yang kedua, reference group, kelompok yang menjadi acuan bagi seorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kelima, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Sedangkan kelompok informal merupakan organisasi kelompok yang tidak resmi dan tidak mempunyai struktur organisasi yang pasti. Yang keenam, kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang muncul karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan. Sedangkan kelompok volunteer merupakan kelompok yang memiliki kepentingan sesama namun tidak mendapatkan sebuah perhatian yang dimana berasal dari sebuah kelompok masyarakat. Kelompok sosial tidak teratur. Bentuk kelompok sosial tidak teratur dapat disebabkan menjadi 3, yaitu 1. Kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd merupakan individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan waktu yang sama. Bentuk-bentuk kerumunan sebagai berikut. 1. Kerumunan sifatnya sementara. 2. Kerumunan berinteraksi dengan struktur sosial. 3. Kerumunan berlawanan dengan norma-norma hukum. 2. Publik. Publik merupakan suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan anggotanya. Dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok vested interest, kelompok newcomer, kelompok yang pasif. 3. Massa. Massa merupakan kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tetapi tidak berkerumun pada suatu tempat, serta mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting. Massa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu massa yang konkret dan massa abstrak.